Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tak lupa, salam dan bahagia. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Muhdi Yulianto Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 5, kelas 05.148, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, demonstrasi kontekstual, modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai dua kepala sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Kepala sekolah yang pertama adalah Muhammad Ma'ruf SPD MBD, Kepala SMA Negeri 1 Singgahan. Untuk kepala sekolah yang kedua adalah Subagiono SPD MBD, Kepala SMP Negeri 1 Singgahan. Nah, berikut adalah wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 1 Singgahan, Muhammad Ma'ruf SPD MBD yang saya lakukan melalui telepon dan akan saya rangkum menjadi sebuah catatan, kemudian saya narasikan ulang. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengetahui kasus tersebut apakah dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya melakukan identifikasi pilihan keputusan. Apakah keputusan yang sama-sama benar atau keputusan yang benar dan berbanding salah? Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya melakukan musyawarah, dan tidak sendirian dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan, yang memiliki pilihan sama-sama benar, atau mengandung nilai kebajikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Biasanya yang saya lakukan sesuai dengan tingkatan kasus atau masalah yang terjadi. Contoh, berkoordinasi dengan stakeholder, atau dengan wakil kepala sekolah yang bertugas menjadi tim manajemen sekolah. Terkadang saya juga mengajak guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika menjumpai permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, biasanya saya selalu mengedepankan kepentingan bersama, dan tentunya berpihak serta memikirkan kepentingan murid yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ketika pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah perbedaan pendapat yang terjadi pada forum diskusi. Ada Bapak Ibu guru yang pro dan kontra terhadap keputusan yang akan diambil. Apakah Anda memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Melihat kasus yang terjadi, jika kategori ringan, dapat diselesaikan atau ditunda dan tidak diselesaikan seketika. Ketika kategori berat, saya mempelajari kasus tersebut dan berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadikan mudah dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah dan memberdayakan potensi rekan kerja yang saya miliki, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan apapun, sebaiknya melalui tahapan-tahapan yang ada, tidak dilakukan sendiri, jeli terhadap kasus, dan berdayakan rekan kerja yang memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah. Nah,
Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 1 Singgahan Muhammad Ma'ruf SPD MBD yang saya narasikan kembali. Selanjutnya, Kepala Sekolah yang kedua adalah Subagiono SPD MBD, Kepala SMP Negeri 1 Singgahan. Berikut adalah wawancara yang saya lakukan secara langsung mendatangi beliau di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bak kesempatannya atas saya untuk meminta izin dalam melakukan kegiatan wawancara yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, saya bersama Pak Subagiono, Kepala SMP Negeri 1 Singgahan, akan memulai kegiatan wawancara ini dengan beberapa pertanyaan pemandu yang sudah disampaikan. Bisa kita mulai Pak? Ya? Pak Bak, selama ini Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Bak? Iya, jadi di awal pandemi itu teman-teman kebanyakan, terutama guru yang sudah usia agak tua itu gagap teknologi Pak Budi ya. Jadi ya ketika akan ada ujian akhir semester begitu, itu kita harus melaksanakan ujian secara online karena pada saat itu anak-anak belum boleh datang ke sekolah. Nah, ini kami harus memutuskan bahwa ini nanti teman-teman guru yang biasanya adalah ujian pakai kertas pensil, ini ujiannya harus secara online di Google. Baik. Berarti kasus yang diceritakan Pak Bak ini merupakan salah satu dilema etika yang terjadi di SMP Singgahan di awal pandemi. Nah, begini Pak, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mengalami dilema etika ini, apa langkah-langkah Pak Bak dalam menyelesaikannya Pak? Ya, biasanya sebelum kami rapat guru secara keseluruhan dengan guru untuk mempersiapkan masalah seperti itu, kami mengundang wakil kepala sekolah bersama guru urusan untuk rapat terbatas, rapat koordinasi membahas hal terkait itu. Jadi kita mendengar berbagai masukan, bagaimana langkah-langkahnya ketika kegiatan ini nanti ada kendala-kendala, cara mengatasi bagaimana. Nah, dari situ kita simbolkan dan nanti hasil rapat itu akan kita bawa di rapat keseluruhan dewan. Baik. Setelah langkah yang disampaikan Bapak tadi runtut, kemudian yang menjadi efektif berarti Pak Bak melakukan koordinasi kecil dulu, kemudian baru disosialisasikan ke semua warganya. Baik. Begini Pak, selanjutnya selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu apa Pak kira-kira biasanya menjadi masalah atau tantangan Pak Bak sendiri? Ya itu tadi mengingat guru itu ya sama sekali ada yang tidak dengan teknologi ketik itu jarang memegang laptop dan sebagainya itu. Ada guru kita yang tapi mau tidak mau ya harus belajar karena keadaan seperti itu ya. Itu nanti kita pihak sekolah memfasilitasi akan membantu agar mau tidak mau ya harus melaksanakan itu. Nah, itu nanti bisa minta bantuan pada teman-teman guru yang lebih muda atau kita sarankan nanti di rumah juga bisa minta bantuan anggota keluarga yang anak-anak muda sekarang sudah canggih kalau masalah seperti itu. Selain itu Pak Bak, karena kesenjangan usia tadi ada yang generasi muda dan generasi mungkin tua. Selain itu mungkin apakah ada guru-guru yang memang dari sifat atau wataknya benar-benar sering menantang kebijakan-kebijakan atau keputusan itu, apakah itu menjadi sebuah tantangan bagi Pak Bak untuk mengambil keputusan? Bagaimana? Ya, selama ini sih kalau tantangannya menentangnya ekstrim tidak ada Pak Budi ya. Memang ada kecil-kecil itu biasanya kita sampaikan, kita jelaskan sehingga
beliau itu bisa menerima karena penjelasan kita juga rasional gitu. Jadi keadaannya seperti ini, penyelesaiannya harus seperti ini kita jelaskan secara rinci, secara detail, sehingga alhamdulillah semuanya bisa menerima seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini sebenarnya sudah terjawab, Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam jalannya? Ini tadi disampaikan adalah ada tim gitu, Pak. Iya, benar. Itu yang membantu. Berarti sudah dalam pengambilan keputusan Bapak lebih memberdayakan ada tim khusus yang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini terakhir, Bapak, dari kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah, Bapak itu pembelajaran apa yang dapat Bapak tarik untuk pembelajaran praktik baik ke depan? Ya begini Pak Mudi, jadi dunia ini kan berkembang terus ya, teknologi loncatan teknologi luar biasa. Dari dulu ketik manual seperti itu, sekarang ya seperti ini. Nah, mau tidak mau kita harus menghadapi itu dan melaksanakan itu, sehingga ya jangan sampai guru tua juga apatis tidak mau belajar sama sekali. Selalu kita motivasi ya belajar semampunya. Dan pun sudah mau mendekati pensiun, kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak tahu bagaimana caranya, ya kalau terpaksa benar-benar tidak bisa, ya bisa sharing dengan teman yang lebih muda, bisa nanya-nanya tadi keluarga di rumah seperti itu Pak Budi. Jadi ya kita motivasi terus lah, karena ini kewajiban kita, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Iya, dapat saya simpulkan bahwa memang yang dilakukan Bapak untuk selalu memotivasi guru maupun karyawannya di sekolah untuk selalu belajar mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hidup harus itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak, kita berada di ujung wawancara. Jadi hal ini akan saya gunakan untuk saya kumpulkan sebagai tagihan tugas modul ini. Saya lampirkan nantinya, dan video Pak Pat juga akan saya lampirkan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Ini menurut saya ilmu yang berarti sekali, bahwa memang menjadi sebuah pimpinan tuh perlu penuh dilema Pak dalam pengambilan keputusan. Tapi dinikmati saja Pak Budi. Jadi yang asal kita masih kompak dengan teman-teman, mengerti maunya teman-teman seperti apa, ya kita tinggal mengarahkan saja. Kira bener ya, yang benar seperti ini ya tetap kita sampaikan sesuai dengan koridor ketentuan yang ada di pemerintah. Kita kan ngawal itu aja. Baik. Matur nuwun Bapak. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Singgahan Subagiono SPD MED. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis dari hasil wawancara dengan dua kepala sekolah yang saya pilih. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling berhubungan. Kemudian untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Pada kasus yang pertama, Kepala SMA Negeri 1 Singgahan mengalami dilema ketika ingin mengambil keputusan untuk mengganti wakil kepala sekolah. Karena Kepala SMA Negeri 1 Singgahan merasa kinerja wakil kepala SMA Negeri 1 Singgahan melemah. Kemudian yang kedua adalah Kepala SMP Negeri 1 Singgahan mengalami dilema ketika ingin menggunakan ujian berbasis online atau berbasis kertas atau manual. Selanjutnya, apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan. Pada dua kepala sekolah yang dilakukan adalah mengambil salah satu keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di antaranya adalah akhirnya Kepala SMA Negeri 1 Singgahan mengambil keputusan untuk memasang asisten yang akhirnya nanti sebagai pengganti ketika memang benar-benar kinerja wakil Kepala SMA Negeri 1 Singgahan. Selanjutnya, apa yang selama ini dilakukan kepala sekolah, praktik apa yang selama ini dijalankan. Kepala SMA Negeri 1 Singgahan dan Kepala SMP Negeri 1 Singgahan memiliki
teknik atau langkah atau tahapan yang hampir sama yang dilakukan untuk memecahkan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Mereka memberdayakan tim mereka atau stakeholder atau wakil kepala sekolah. Jadi, sebelum keputusan itu disampaikan secara umum pada rapat besar atau seluruh guru dan tenaga karyawan, mereka melakukan koordinasi kecil dengan wakil kepala sekolah yang ada. Selain itu, mereka tidak langsung menyelesaikan pada saat itu juga ketika ada permasalahan, tetapi mereka memilih waktu khusus untuk melakukan koordinasi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Berikutnya, kasus yang terjadi pada SMA Negeri 1 Singgahan dan SMP Negeri 1 Singgahan bisa dikategorikan paradigma individu lawan kelompok, yaitu kepala sekolah dengan beberapa wakil kepala sekolah yang akan diganti dan beberapa orang yang akan menjadi pengganti. Kemudian kasus pada SMP Negeri 1 Singgahan adalah individu lawan kelompok juga sama, yaitu kepala sekolah dengan beberapa orang guru yang setuju menggunakan tes berbasis online dan beberapa orang atau beberapa guru yang tidak setuju dengan tes berbasis online dan tetap ingin menggunakan tes kertas. Kemudian selain itu, paradigma yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kepala sekolah berdilema ketika dampak yang akan terjadi ketika penggantian wakil kepala sekolah, karena wakil kepala sekolah adalah merupakan salah satu elemen penting dalam jalannya atau kegiatan sekolah yang ada. Berikutnya, pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan yang ada. Pada kasus pertama SMA Negeri 1 Singgahan, bahwa kepala sekolah berpikir berbasis hasil akhir, bahwa nantinya kepala sekolah berpikir apakah jika tidak diganti wakil kepala sekolah yang ada akan menimbulkan masalah ataupun berpengaruh terhadap kehidupan sekolah. Akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk menempatkan asisten sebagai calon pengganti di tahun pelajaran yang akan datang. Harapannya adalah pada tahun ini wakil kepala sekolah asisten yang ada membantu kinerja dan akan dijadikan wakil kepala sekolah yang di periode berikutnya. Kemudian kepala sekolah berpikir berbasis peraturan, bahwa tidak ada peraturan yang menyalahkan wakil kepala sekolah diganti ataupun tidak diganti. Tetapi kepala sekolah tetap memberikan atau melakukan opsi trilema. Kemudian yang ketiga, berpikir basis rasa peduli, bahwa kepala sekolah memiliki pemikiran peduli terhadap kehidupan sekolah yang ada, kemudian kondisi sekolah yang ada, kondisi pembelajaran yang ada, dan terutama pada murid. Nah, selanjutnya adalah analisis pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan pada kasus kedua, SMP Negeri 1 Singgahan. Kepala sekolah berpikir berbasis hasil akhir, bahwa nantinya adalah apakah tetap menggunakan Google Form sebagai online atau tetap menggunakan tes berbasis kertas. Kasus ini terjadi pada masa pandemi, sehingga diputuskan bahwa kepala sekolah memiliki pemikiran tetap diputuskan untuk menggunakan Google Form sebagai efektivitas pelaksanaan dan monitoring. Nah, selanjutnya berpikir berbasis peraturan. Kepala sekolah juga mencari regulasi tentang penggunaan ataupun aturan dalam penggunaan tes berbasis online, bahwa tidak ada yang menyalahkan, bahkan tuntutan harus menggunakan tes online karena pada saat itu adalah masa pandemi. Selanjutnya berpikir berbasis rasa peduli. Kepala SMP Negeri 1 Singgahan peduli terhadap kondisi yang ada, bahwa kondisi pandemi memungkinkan untuk melakukan tes daring atau jarak jauh. Berikutnya, pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah berdasarkan 9 langkah pengujian, bahwa pada intinya dua kepala sekolah yang saya wawancarai telah melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan pengambilan keputusan. Meskipun tahapan-tahapan yang dilakukan tidak semuanya runtut dalam 9 tahapan pengujian yang ada pada modul ini, tetapi
kepala sekolah melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik dan masalah itu terselesaikan tanpa dengan adanya anarkis maupun tanpa dengan adanya sesuatu yang disakiti, dan keputusan tersebut dapat dipakai dan dilakukan dengan baik. Berikutnya, kita ada di penghujung demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bahwa dalam pengambilan keputusan ada 4 paradigma yang harus diketahui kepala sekolah, kemudian ada 3 prinsip yang harus dipahami, dan ada 9 langkah pengujian yang harus dilakukan untuk dapat melakukan pengambilan keputusan-keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dengan rasa bangga.